Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, kalian sudah mencoba mengerjakan. Oke, nanti respon tunggu koreksi dari saya. Nanti akan ada respon dari saya, apa yang kalian kerjakan itu sudah oke atau belum. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Oke, ini materi terakhir kita ya. Jadi di minggu ke-12 ini kita sudah selesai untuk materinya. Nanti setelah lebaran di minggu ke-13, 14 dan 15 kita review materi dan nanti uji kompetensi baru kemudian ujian akhir. Oke. Fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan real atau bilangan nyata ke dirinya sendiri dan dinyatakan dengan fx itu adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, kemarin kalau persamaan kuadrat kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau fungsi kuadrat ini adalah pemetaan kalian ingat dulu pada saat matematika 1 sudah belajar tentang fungsi. Nah, ini fungsi dari bilangan real ke dirinya sendiri. Nah, fungsi x di sini fungsi x atau boleh dikatakan fx itu sama dengan y. Fx sama dengan y, itu ya. Nah, ini fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, a, b, c-nya itu bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0 karena ini adalah fungsi kuadrat. Nah, bentuk grafik fungsi kuadrat ini adalah parabola. Oke. Jadi, misal contoh sketsanya. Nah, ini ada dia koordinat kartesius. Ini adalah sumbu y, ini sumbu x. Nah, misal grafik parabolanya seperti ini. Nah, ini namanya parabola. Kalau persamaan linier itu kan bentuknya berupa garis lurus. Ini contoh, salah satu contoh. Nah, ada berbagai macam bentuk grafik fungsi kuadrat. Jadi nanti setelah materi ini selesai di dalam tugas nanti kalian bisa melihat ada berbagai macam bentuk grafik fungsi kuadrat. Tadi kan fungsi kuadrat itu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, nanti bentuk grafik fungsi kuadrat ini dipengaruhi oleh nilai a, nilai b, dan nilai C. Nah, nanti nanti ada resources GeoGebra. Jadi kalian bisa di sana mencoba-coba kalau A-nya 2, A-nya positif, A-nya negatif, nanti bentuk grafiknya seperti apa. B-nya positif, B-nya negatif, nanti bentuknya seperti apa. Seperti itu. Jadi nanti kalau A lebih dari 0 atau A positif nanti bagaimana? Kalau B-nya lebih dari 0, C-nya lebih dari 0, itu nanti bagaimana? Kalau A-nya kurang dari 0, B-nya positif, C-nya lebih dari 0, nanti bentuk sketsanya seperti apa? Nah, nanti bentuk grafiknya seperti apa? Nanti bisa kalian coba-coba di sana. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu, tadi nanti di dalam resources GeoGebra itu nanti kalian bisa menggambar grafik fungsi kuadrat, bisa terlihat gambarnya, tapi kita juga bisa menggambar dengan langkah-langkah. Kalau kita mau menggambar sendiri ada langkah-langkahnya yang mungkin kalian pada saat dulu di SMA sudah pernah belajar gitu ya. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 5 tahapannya. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, ini artinya kalau menentukan titik potong dengan sumbu X, itu kan
berarti artinya Y-nya sama dengan 0. Maka kita membuat AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Atau sama saja dengan kita menyelesaikan persamaan kuadrat dari grafik fungsi kuadrat itu. Gitu ya. Nah, jadi nanti setelah ketemu titik potongnya ada X1, X2. Nah, itu adalah titik potong dengan sumbu X. Kemarin kita sudah belajar tentang diskriminan kan, kemarin kalau diskriminannya lebih dari 0 maka akarnya real berlainan gitu ya. Nah di sini berarti dia nanti memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0 maka akarnya kembar atau akarnya ya satu kembar gitu ya, atau boleh kita katakan satu, berarti dia hanya menyinggung di sumbu X menyinggung di satu titik. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 itu kan artinya dia tidak mempunyai akar kalau kita berbicaranya bilangan real, atau akarnya imajiner. Maka nanti ini tidak memotong sumbu X. Seperti ini contohnya. Jadi kalau tadi D-nya lebih dari 0, nanti grafiknya itu bisa seperti ini. Ini contohnya, tapi bisa juga bentuk yang lain. Kalau D-nya sama dengan 0, itu menyinggung di satu titik misalkan. Nah, begini. Kalau D-nya kurang dari 0, itu bisa jadi dia artinya tidak memotong sumbu X. Jadi bisa misalkan di sini. Nah, ini kan tidak memotong sumbu X. Nah, ini seperti ini nanti. Jadi, ketika kita melihat grafik fungsi kuadrat, kita lihat diskriminannya, kita sudah bisa mengira-ira nanti bentuk grafiknya seperti apa. Oke, itu langkah pertama ya, menentukan titik potong dengan sumbu X. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Artinya, kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya itu adalah 0. Kalau X-nya 0, berarti kita punya persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau X-nya 0, berarti kan sama saja dengan A kali 0 kuadrat kali B ditambah B kali 0 ditambah C. Maka Y-nya sama dengan C, atau titik potongnya itu adalah 0, C. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri itu dengan persamaan ini. X sama dengan min B per 2A. Nah, ini sumbu simetri, nanti tinggal kita masukkan hasil saja nilai B, nilai A. Maka ketemu X sama dengan X-nya berapa sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang seperti ini. Jadi misalkan seperti ini, nah tengah-tengahnya yang membagi dua sama kanan dan kiri, simetri gitu ya. Oke. Kemudian menentukan koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu puncaknya atau puncaknya. Bisa di atas, bisa di bawah ya, tergantung bentuk parabolanya. Nah, kalau dengan menggunakan rumus itu nanti tadi boleh dengan mencari X sama dengan min B per 2A, kemudian Y-nya itu D per min 4A. Nah, ini itu sebenarnya boleh juga kalau kita, ini kan tadi sumbu simetri ya. Nah, nanti boleh dengan memasukkan nilai dari sumbu simetrinya kalau sudah ketemu ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ke grafiknya, nanti ketemu nilai Y. Kemudian langkah yang kelima, menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Nah, oke. Contoh ya. Contoh menggambar, kita punya, misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Oke, ini berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah 8. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu
X gitu ya. Titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X tadi berarti artinya Y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti Y-nya tadi kan adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita bisa dengan memfaktorkan, ditambah sama dengan 6 dikalikan sama dengan 8. Kita punya X ditambah 2 dengan X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya adalah min 2 atau X-nya adalah min 4. Berarti kita punya titik potongnya adalah min 2,0 dan min 4,0. Oke. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Tadi titik potong dengan sumbu Y itu artinya X sama dengan 0. Terus Y-nya berarti sama dengan C ya, berarti tadi Y-nya sama dengan 8. Berarti titik potongnya adalah 0,8. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri tadi X sama dengan min B per 2A. Nah, min B berarti min 6 per 2 dikali 1, yaitu min 3. Oke. Langkah yang keempat itu adalah menentukan titik puncak. Nah, titik puncak itu bisa dengan mensubstitusikan ini. Jadi kita sudah punya X sama dengan min 3, kita substitusikan ke Fx atau Y gitu ya. Nah, berarti kita punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Berarti Y-nya sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 ditambah 8. Berarti sama dengan 9 ditambah, oh ini tadi min 3 ya, ditambah min 18 gitu kan, ditambah 8. Hasilnya adalah berapa? Min 1. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, 9 ditambah 8, 17 dikurangi 18. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, tadi kita punya titik potong tadi. Yang pertama kita punya titik potong tadi min 2,0 dan min 4,0. Kemudian hasil yang kedua tadi kita punya 0,8. Yang ketiga tadi kita punya X sama dengan min 3. Kemudian yang keempat tadi kita punya min 3, min 1. Oke, tadi kan titik baliknya di sini ya, titik baliknya berarti min 3, min 1. Nah, sekarang langkah yang kelima adalah dengan menghubungkan. Titik yang pertama dulu. Min 2,0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini min 2, min 1, min 3, min 4. Berarti titiknya ada di sini dan di sini. Yang kedua kita punya 0,8. 1, 2, 3. Oh, ini kok ikut kecoret ya. Terlalu bersemangat menekannya. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita punya di sini 0,8 di sini ya.
Kemudian kita punya ini kalau kalian harus pakai penggaris ya. Ini di sini susah ini pakai penggarisnya. X sama dengan min 3. Berarti kita punya di sini. Nah, ini adalah sumbu simetri X sama dengan min 3. Tadi ini adalah titik 0,8. Di sini adalah min 4,0. Di sini adalah min 2,0. Kemudian titik baliknya adalah di min 1, min 3, min 1. Berarti ini min 1. Berarti di sini. Nah, min 3, min 1. Nah, setelah itu kita hubungkan. Oke. Nah, jadilah ini adalah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Nah, ini menggambar. Nanti kalian bisa coba-coba menggambar juga grafik fungsi kuadrat yang lain. Kemudian nanti di tugas kalian juga bisa melihat kalau dengan GeoGebra kalian tinggal menentukan, oh tadi coba dicek nanti kalau A-nya 1, B-nya 6, C-nya 8, grafiknya seperti apa. Nah, dan kemudian nanti kerjakan tugas yang ada di sana. Oke, begitu materi untuk hari ini. Kita bertemu lagi setelah Lebaran ya, nanti setelah Lebaran kita bertemu lagi dan akan kita bahas review ulang kembali. Kita akan adakan diskusi nanti setelah Lebaran. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.